Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Usman dengan NPM 1720600019. Di sini saya akan menjelaskan artikel e-Quotient 2024 saya yang berjudul Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMA pada Materi Statistika. Langsung saja pada yang pertama, yaitu ada pendahuluan, di mana pendahuluan adalah hasil wawancara dengan Bapak Bambang Setiawan SPD selaku guru SMA Negeri 3 Brebes, diperoleh bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa itu tergolong sedang. Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti akan mempertanyakan bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi statistika, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemampuan komunikasi matematis yang dimaksud adalah kemampuan komunikasi pada materi itu sendiri. Yang kedua ada metodologi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek yang diambil pada penelitian ini adalah siswa kelas 10 E8 SMA Negeri 3 Brebes tahun pelajaran 2023-2024 sebanyak 33 siswa. Materi yang digunakan adalah materi statistika yang terdiri dari histogram, frekuensi relatif, dan ukuran pemusatan data. Untuk mendapatkan data hasil penelitian, peneliti menggunakan instrumen tes berupa 5 soal uraian dengan tiap soal mewakili satu indikator kemampuan komunikasi matematis yang dibutuhkan. Kemudian, hasil skor tersebut ditafsirkan sesuai pedoman menurut Zuhairah FND, seperti tabel berikut ini. Bisa dilihat tabelnya ada tingkatan kemampuan dan kategori serta skor siswa. Yang ketiga ada hasil. Berikut hasil perolehan skor rata-rata siswa dalam bentuk tersebut. Di situ ada tabel di mana berdasarkan tabel tersebut, soal nomor 1 dengan indikator kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika itu tergolong tinggi, yaitu sebesar 78,1%. Karena siswa mampu menuliskan diketahui dan ditanyakan, tetapi ada juga yang hanya menuliskan jawabannya saja tanpa menuliskan diketahui dan ditanyakan. Pada soal yang kedua dengan indikator kemampuan menjelaskan peristiwa sehari-hari dengan simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika itu tergolong sangat tinggi, yaitu sebesar 88,9%. Karena siswa dapat menuliskan simbol matematika pada rumus yang digunakan dengan pada soal nomor 3 dengan indikator kemampuan membuat tabel atau diagram yang relevan dengan permasalahan pada soal matematika itu tergolong sangat tinggi juga, yaitu dengan persentase 89,3%. Karena siswa dapat menggambarkan diagram atau tabel sesuai dengan permintaan siswa sendiri. Yang keempat, pada soal nomor 4, dengan indikator kemampuan mengevaluasi dan memahami ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari itu tergolong sangat tinggi, yaitu dengan persentase 86,3%. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan langkah-langkah runtut, tetapi ada juga siswa yang hanya menuliskan jawabannya saja, tanpa adanya langkah-langkah yang runtut dalam menyelesaikan soal tersebut. Pada soal yang kelima, dengan indikator kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban atas masalah sehari-hari sesuai dengan hasil pertanyaan, itu tergolong sangat rendah dengan persentase 24,5%. Karena kebanyakan siswa itu hanya menuliskan perhitungannya saja, tanpa menyimpulkan hasil atas jawaban yang dikerjakan. Sehingga berdasarkan tabel tersebut, rata-rata skor siswa dalam menjawab soal uraian itu tergolong tinggi, yaitu dengan persentase 73,4%. Bisa dikatakan bahwa siswa mempunyai kemampuan komunikasi matematis yang baik. Dan kesimpulannya adalah kemampuan komunikasi matematis siswa itu tergolong tinggi, yaitu dengan rata-rata 74,3% atau 73,4% dari 5 indikator kemampuan komunikasi siswa yang digunakan terdapat
1 indikator yang tergolong tinggi dan 3 indikator yang tergolong sangat tinggi dan 1 indikator yang tergolong sangat rendah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.